Acara selanjutnya sambutan Ketua DKM Wali Kelas untuk Ustadz Sulaiman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, para guru, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ahyar, Bapak Rafiuddin yang saya muliakan, dan juga bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang tidak saya sebutkan namanya, satu persatu insya Allah tidak mengurangi. Oh iya, yang saya hormati Bapak Kamil, kalau di kawan-kawan ini juga namanya. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat memenuhi undangan dari DKM Mushola Al-Ikhlas ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih dalam rangka kita mengatakan halal bihalal, atau lebih tepatnya itu sebenarnya bulan peningkatan ini dalam kita beribadah. Kalau kemarin bulan Ramadan itu adalah latihan, sekarang adalah bulan peningkatan. Tak lupa juga selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, tentunya di bulan peningkatan ini, ya tentu kalau namanya peningkatan, insya Allah ya bapak-bapak nih harus datang ke masjid di awal biar dapat takbiratul bulan. Kemudian gimana kita susah-susah di bulan puasa kemarin, ya mungkin artinya bersusahnya bukan apa, kita selalu siap-siap di bulan peningkatan ini kita ngomong gitu. Jadi kita tingkatkan, paling tidak ya kita pertahankanlah ibadah kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Jadi maksud daripada halal bihalal ini ya meningkatkan keimanan kita, kemudian juga meningkatkan juga tali silaturahmi kita, agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sumbangan moral atau material kepada sekolah ini. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambil menunggu kami sedikit bicara ya tentang iman itu kan ya panjang ya, gimana ya? Dalam kehidupan yang paling penting adalah kita harus mengetahui iman yang sebenar-benar iman, yang seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Ada dulu ya. Soalnya kamu tuh ada pikir aku dua orang yang sedikit. Tadi sampai mana ya? Ya. Di mana bulan ini adalah bulan peningkatan. Jadi
Apa itu iman? Iman adalah kita harus meyakini sebenar-benarnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dan langit atau langit dan bumi. Di dalam bumi ini ada lautan, kemudian juga ada ikannya, dan airnya asin tapi ikannya tidak asin. Ini pusat Allah. Kemudian ikan juga ikannya banyak, diambilin setiap hari, tapi sampai sekarang tidak habis-habis. Itu bertanda bahwa kuasa Allah sangat menentukan buat kita semua. Jadi wajib benar kita atau meyakini bahwasanya kita hidup ini dijamin sama Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu ya, pengambilan ikan itu bukan hanya baru sekarang. Jadi dari sampan yang kecil sampai kapal yang paling besar, sampai sekarang nggak habis-habis. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dan kemudian di daratan juga demikian ya. Banyak pepohonan di daratan ya, pohon apel, pohon anggur, pohon pepaya, juga pohon pisang. Tapi tetap rasanya beda-beda. Ya kan, pepaya ya pisang ya pisang. Ini pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus benar kita imani. Kemudian ada lagi masih di darat, yaitu ternak ayam petelur. Ini ayam petelur. Jadi ayam petelur itu terus sampai sekarang itu telurnya banyak sekali ya. Kita bisa menikmati itu. Itu kekuasaan Allah. Terus kemudian ayamnya itu selesai bertelur ya pada waktu tertentunya, kemudian ayam itu dipotong. Setelah ayam dipotong, maka ayam dipotong, kambing dipotong, sapi dipotong, kerbau dipotong. Tapi sampai saat ini kita nggak pernah kekurangan daging, mau daging boku, mau daging segar dan lain sebagainya, tetap ada di pasar Keramat Jati ya. Jadi ini pertanda bahwa Allah Maha Besar, ya, Maha Pencipta, sehingga apa yang telah diciptakan kemudian dijamin rezekinya itu ada. Tinggal kita pandai mencarinya aja, tapi mencarinya tentu dengan yang halal, kehidupan yang bagus ya. Kemudian ada juga manusia atau makhluk yang bagus ya, kayak gitu bagus lah, keren-keren, ya kan, keren-keren. Ya, biasa ditampil kan. Kalau Ustaz bilang karena bagus tadi, jadi asal ngomong dan kalau Ustaz dengerin ya. Di azan iklamnya jadi manusia bagus. Kemudian apalagi dia sedikit bergaul ya sama desainer gitu. Jadi bajunya jadi matching, jadi lebih indah lagi gitu. Itu manusia. Kemudian manusia itu punya keturunan ya, artinya manusia itu berinteraksi dan sampai waktunya dia menikah, dan kemudian setelah menikah kemudian 9 bulan kemudian lahirlah si bayi, kemudian lahir bayi tersebut, kemudian sejak lahirnya itu dia menghirup udara segar atau oksigen yang ada nih melalui paruan. Ini bagi yang umur yang tua nih, dari mulai plok sampai sekarang menghirup oksigen yang Allah ciptakan. Ini harus benar-benar kita ketahui, yang kita kalau itu apa namanya omong dari dulu nggak bisa, itu orang sudah diciptakan. Jadi inilah rezeki yang diciptakan sebelum kita lahir, itu kan begitu. Jadi jangan sampai kita anggap bahwa ini apa namanya kalau udah jadi sebelumnya gitu, enggak, ada Allah yang ciptakan. Dan kemudian oksigen yang begitu besar ya kita hirup tiap hari. Dan kemudian juga ada saudara kita yang kebetulan sedang atau mungkin paru-parunya lagi rusak kali ya. Kemudian dia dibantu tuh pakai tabung oksigen. Dan kita tahu tabung oksigen itu satu kali pakai itu 15.000, jadi 3 kali pakai satu hari satu malam itu 45.000. Itu kalau satu hari. Kalau 10 hari, kalau sebulan, nanti kalian sendiri. Dan kita mudah-mudahan, kita doain mudah-mudahan yang pakai oksigen cepat sembuh, agar menghirup udara sama seperti kita memakai tabung. Karena kalau beli mahal, Pak.
Nah sekarang kita harus syukuri juga, sejak kita lahir sampai sekarang kita nggak pakai tahu berapa nilainya itu yang kita isap tuh. Makanya bersyukur di sini. Jangan kita tuh menganggap bahwa udara ya udara aja, ada ciptakan untuk kehidupan kita. Selanjutnya, ini kuncinya nih, saya kasih kuncinya ya. Kuncinya adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Kita harus meyakini, kita harus mengeluarkan makhluk yang ada di dalam hati kita, dan kemudian kita harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam hati kita, supaya kita tidak musyrik kan. Benar-benar ini gampang nih sebenarnya. Cuma kadang-kadang banyak yang nggak tahu, cuma yang gaib banyak ya. Malaikat gaib, setan gaib, iblis gaib, gaib semua. Sehingga kadang-kadang kalau kita nggak baca dengan detail, maka semua yang gaib kita bangga. Nah, ini makanya dengan kita mengurai sedikit ini untuk meningkatkan di bulan Syawal ini. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus meyakini satu-satunya jalan yang sempurna, ya, artinya yang sempurna yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat, hanya kita mengikuti kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam diri beliau terdapat sesuatu hasanah. Jadi kita harus wajib ikutin itu, tanpa itu ya kita Allah bertanggung jawab nantinya kalau udah mati ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Terus selanjutnya adalah bonusnya ya, ada bonusnya. Jadi biar kita tahu bonusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bonusnya tuh. Kemudian ada satu bonus lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa huwa lisanahu dawla min ayyi jannati min ayyi abwabil jannati sya'ah." Maksudnya adalah barang siapa bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, sedang hatinya membenarkan atau ucapan lisannya, maka dia pasti masuk ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi bonusnya cakep banget Pak. Jadi ini sebenarnya baru dua hadis ya. Banyak hadis-hadis lain yang menguatkan untuk kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ya, karena bisa berkata kita pemahaman kita ini. Selanjutnya yaitu apabila manusia sudah beriman dengan baik, maka baik pula lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah baik, maka baik pula, atau boleh dikatakan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau doa-doanya diterima oleh Allah, maka yang turun dari langit ke bumi ini adalah kebaikan-kebaikan atau rahmat-rahmatnya. Tapi sebaliknya Pak, kalau manusia itu buruk, maka buruk pula lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah buruk, doanya ditolak. Kalau doanya ditolak, maka yang turun azab yang sangat pedih kepada kita. Kesian anak hidup kita kalau kita ini artinya itu sembarangan ya. Artinya kita benar-benar harus bertakwa yang benar-benar bertakwa sebenarnya gitu. Kemudian kita sudah tahu bersama tentang Raja Fir'aun ya. Raja Fir'aun itu adalah dia orang yang merasa gagah perkasa, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia Allah tenggelamkan ke lautan. Dan ada juga
Alhamdulillah seorang miskin tapi dia taat kepada Allah dan dia bahagia hidupnya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia masih hidup tapi terompahnya sudah ada terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa itu? Bilal bin Rabah. Jadi kalau ngomong orang ini terkejut tapi nah ini ya. Jadi beda ya, itu kemudian gagal perkasa tapi tidak taat. Nah, ditenggelamkan. Kemudian walaupun dia miskin tapi dia taat, maka hidupnya akan bahagia dan di surganya juga akan bahagia. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan juga mudah-mudahan kita bisa mendakwahkannya. Dakwah ini bukan ustaz aja ya Pak ya. Dakwah ini semuanya di muka-muka kita nih. Ya, jadi saya kembalikan dulu nih sebelum saya tutup. Kita tahu ya Spanyol bagaimana, berapa tahun Spanyol itu jaya Islamnya, karena dakwahnya kurang maka terjadilah perpindahan agama itu. Makanya saya melalui sekarang ini saya coba mengajak kita bahwa dakwah bukan tugasnya ustaz sebenarnya, bukan tugas ustaz aja. Jadi benar-benar di tangan kita ini umat Islam, sampaikan walaupun satu ayat. Masa sih satu ayatnya bisa, misalnya kita apa misalnya, ya bisa lah, sampaikan aja yang satu ayat. Kita jangan pakai bosan-bosan, karena bukan apa. Kalau kita tidak rajin berdakwah menyampaikan, maka bisa jadi nanti Indonesia Spanyol kedua. Ini yang perlu diperhatikan. Kita bukan so intelek dalam hal ini, tapi saya hanya ingin menyambung rasa risau, rasa ketakutan. Setiap manusia memang ada, karena jangan sampai orang Islam ini habis. Nah inilah. Sekarang ini kejadiannya tidak tahu kan, banyak orang-orang Islam tapi ngomongnya ngawur gitu kan. Nah itulah, mudah-mudahan kita di sini kita tingkatkan sesuai dengan bulan Syawal, meningkatkan daripada keimanan kita tingkatkan lagi. Yang saya mau pesan lagi adalah bahwa jangan ketinggalan berjamaah baik di masjid maupun di mushola. Itu bertahan dengan kayak begitu udah cakep banget dah. Udah cakep banget itu. Ya demikian ya. Mudah-mudahan ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih nih. Alhamdulillahnya pada datang semua undangan. Kemudian ya maaf lahir batin ya mungkin. Kalau saya sih banyak kesalahan kali. Kalau bapak-bapak mungkin sudah punya kesalahan. Kalau saya banyak kesalahan saya mohon maaf lahir batin. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.